Segera kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat pagi Mitra Bisnis Pas FM Jakarta dan dimanapun Anda di seluruh Indonesia. Senang sekali Anda masih bersama kami dan Pas FM juga bisa didengarkan melalui channel 505 Indovision maupun streaming kami di pasfm.com. Saya Dona Oriza akan mengundang Anda untuk berpartisipasi pagi ini. Bicara mengenai minyak goreng, fortifikasi, vitamin A, kira-kira apa ini ya? Nah, apalagi kalau ngomongin masalah kekurangan gizi yang mendapat banyak perhatian akhir-akhir ini ya, terutama dalam bentuk anak pendek atau stunting, kemudian kurang gizi akut dalam bentuk anak kurus atau wasting, kemiskinan dan rendahnya pendidikan dipandang sebagai akar penyebab kekurangan gizi. Nah, ini dia yang mau kita bahas juga. Seperti halnya juga banyak terjadi akhir-akhir ini ya, bukan hanya masalah negara berkembang dan miskin aja, tapi ternyata masalah negara maju dan kaya juga menemukan yang namanya masalah kegemukan dan PTM atau penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker paru-paru. Baik, seperti apa nanti penjelasannya, saya akan perkenalkan Anda Mitra Bisnis kepada tamu saya pagi ini. Beliau adalah Profesor Sukirman, Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI dan juga Guru Besar UI dan IPB. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Wah, ini pagi-pagi sudah menyapa Mitra Bisnis Pas FM nih, Prof ya. Nah, baik Prof, tadi di awal saya sempat singgung nih masalah kok tiba-tiba datang-datang ngomongin minyak goreng, vitamin A, fortifikasi gitu ya, dan juga termasuk penyakit-penyakit degeneratif yang ada saat ini, Prof. Nah, pemerintah ini kan akan memberlakukan fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A. Apa sih yang dimaksud dengan fortifikasi, Prof? Ya, fortifikasi adalah suatu teknologi menambahkan atau memperkaya bahan makanan dengan vitamin dan mineral. Seperti kita ketahui, tubuh kita ini memerlukan berbagai jenis zat gizi, sumber energi, sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Nah, kebanyakan di negara berkembang dan miskin itu yang mudah dipenuhi adalah sumber energi dan sumber protein. Tetapi vitamin dan mineral umumnya sulit dipenuhi karena relatif itu yang sumber bahan makanannya mahal. Seperti vitamin A, salah satu vitamin yang banyak kekurangan di negara-negara berkembang dan miskin, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Vitamin A sebenarnya banyak di sekitar kita, bisa dimakan dari sayuran, buah-buahan yang berwarna, sayuran hijau, dan juga lauk pauk terutama daging, ikan, hati, dan segala macam. Nah, kalau bicara sudah daging ikan itu kan mahal, ya, apalagi sekarang ini daging mahal. Yeah. Jadi banyak masyarakat miskin yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan vitamin A-nya. Nah, sedangkan sayur dan buah juga relatif buat keluarga miskin itu juga mahal. Sehingga mereka makanannya terdiri nasi, kemudian ya lauknya sekedarnya, sayurnya sekedarnya. Sehingga tidak memenuhi syarat kebutuhan tubuh. Nah, untuk itulah ada teknologi dan para pakar di seluruh dunia dari sejak dulu ada memikirkan bagaimana membantu masyarakat yang miskin ini untuk memperoleh vitamin A yang relatif gratis. Yaitu dengan cara menitipkan vitamin A pada bahan makanan yang sering dan sehari-hari dimakan oleh masyarakat itu. Nah, untuk vitamin A yang sehari-hari dimakan oleh penduduk baik kaya, miskin, maupun di desa, di kota, itu adalah minyak goreng. Tidak ada keluarga yang tidak pakai minyak goreng praktisnya. Ya, kecuali miskin sekali yang sudah tidak punya rumah, yang dan itu sudah tidak goreng dia makan, tapi juga masih beli gorengan. Ya. Gitu. Nah, jadi begitu vitamin A dititipkan melalui minyak ini. Itu yang dinamakan fortifikasi. Nah, di Indonesia selain minyak yang dititipi vitamin A, ada juga bahan makanan yang sudah sehari-hari kita makan tanpa sadar. Wah, apa nih kira-kira nih Prof di Indonesia tepung makanan? Terigu. Tepung terigu itu sudah hampir 10 tahun itu dititipi macam-macam vitamin dan mineral, yaitu zat besi, zat seng, asam folat, vitamin B1, B2, ada 5 vitamin dititipkan ke dalam, nggak ada yang tahu. Ya, jadi itu juga bahan itu kalau dari makanan itu adanya di lauk pauk, ya daging, ikan, hati, telur yang mahal. Sehingga
orang miskin juga banyak anak-anak miskin kekurangan selain vitaminnya, kekurangan zat besi. Kekurangan zat seng yang diperlukan untuk pertumbuhan, untuk kesehatannya. Nah, karena itu sejak hampir 2001-2023 itu sudah dititipkan di tepung. Diwajibkan semua tepung terigu yang ada di Indonesia harus ditambah dengan 5 zat itu. Itu sudah jalan tanpa konsumen tahu itu. Nah, saya juga baru tahu nih sekarang, Prof. Nah, sekarang kita mau masukkan vitamin A. Tapi vitamin A bisa dimisahkan tepung terigu, tapi karena tepung terigu sudah dititipi 5 macam bahan itu, nanti kalau dititipi menjadi mahal. Karena itu pada minyak. Nah, ada syarat untuk bahan makanan bisa dititipi atau difortifikasi. Syaratnya adalah pertama, bahan makanan itu harus dimakan oleh semua orang, baik kaya, miskin, di desa maupun di kota. Dan kedua, komoditi itu harus diproduksi oleh pabrik. Dan jumlah pabriknya tidak boleh terlalu banyak. Jadi terbatas karena ada unsur pengawasan di situ. Nah, ketiga, harus ada teknologi yang dinamakan teknologi fortifikasi. Oke. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Baik, Prof. Nanti kita bahas lagi kenapa sih kok hanya vitamin aja, kenapa nggak vitamin yang lain ya? Jawabannya sesaat lagi. Dan mitra bisnis bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kesempatannya bertanya kepada Prof. Sukirman pagi ini, silahkan SMS di 0816 924 924. Ini terkait dengan upaya fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A ya. Nah, bagi Anda yang mungkin selama ini melakukan aktivitas memasak di dapur, goreng-menggoreng, kira-kira minyak gorengnya udah ada vitamin A-nya belum ya? Kami akan kembali sesaat lagi. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Mitra bisnis, silahkan Anda yang masih ingin tahu seperti apa fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A, terutama bagi Anda para produsen, para pemilik bisnis yang mungkin juga bergerak pada bidang ini, pada kategori perminyakan goreng ini ya, minyak-minyak gitu ya. Silahkan untuk bertanya di 0816 924 924. Masih bersama Prof. Sukirman ya, Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Nah, ini Prof, saya mau tanya dulu nih Prof. Kadang sebelum saya tanya kenapa harus vitamin A, kenapa sih kita justru kekurangan vitamin A nih, Prof? Ya karena tubuh ini memerlukan vitamin A, ya, dan vitamin A itu hanya bisa didapat tubuh dari luar, dari makanan terutama. Nah, kalau makanan kita seimbang, lengkap, tidak hanya nasi, tapi lauk, sayur, buah, itu lengkap, vitamin A dapat dari situ. Bisa saya katakan tadi, tidak semua orang Indonesia bisa makan bergizi seimbang. Karena masih ada 30 juta yang miskin. Nah, ciri khas dari kemiskinan adalah pasti ada yang kurang dari zat gizi itu. Nah, terutama yang vitamin, mineral, ini sulit dicapai karena mahal. Karena dia harus sayur, harus buah, harus daging, harus hati, harus telur. Semua makanan mahal itu. Sehingga buat mereka jarang dimakan. Orang miskin makan daging setahun 2 kali, waktu lebaran haji dan lebaran haji. Selama itu tidak pernah tersentuh. Sehingga dia, padahal di daging itu ada protein, ada lemak, dan ada vitamin A. Demikian juga telur. Nah, karena kekurangan, maka kalau dibiarkan, yang menderita adalah anak-anak kecil. Dan generasi kita ini ya. Ya, anak kecil itu tumbuhnya memerlukan vitamin A. Tubuhnya selain untuk tumbuh, tulangnya, ototnya, tapi juga daya tahan, imunitas terhadap penyakit memerlukan vitamin A. Nah, itu harus dibentuk dari perut sampai anak umur 2 tahun. Nah, karena itu para pakar sudah lama bagaimana caranya menolong ibu-ibu hamil yang miskin dan anak-anak balita yang miskin yang sehari-harinya tidak makan sumber vitamin. Nah, inilah ditemukan, maka ini harus vitamin A ini harus dititipkan tadi itu. Itu yang dinamakan fortifikasi, menambahkan bahan makanan dalam hal ini minyak. Nah, sekarang kenapa harus vitamin A nih, Prof? Ditambahkan ke minyak, kok bukan vitamin C, B, D dan yang lainnya gitu? Ya, jadi ada banyak lebih dari 20-an puluhan vitamin yang dibutuhkan badan. Nah, umumnya badan bisa membuat sendiri dan umumnya mudah didapat dari makanan-makanan apa saja. Tapi ada tertentu yang sulit diperoleh, khususnya kembali pada keluarga miskin, yaitu kalau vitaminnya vitamin A.
terutama itu yang paling sulit dicapai. Karena itu banyak anak-anak yang kekurangan vitamin A, yang berdampak pada gangguan pertumbuhan, gangguan daya tahan tubuh hingga mudah sakit, gangguan kesehatan mata. Nah, kalau vitamin A, C sebetulnya mudah diperoleh, relatif lebih mudah diperoleh di sehari-hari, karena itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau yang mineral yang menjadi masalah besar untuk negara miskin adalah zat besi. Zat besi itu diperlukan oleh pembentukan darah. Kedua, yodium. Yodium ini dibentukkan untuk pertumbuhan juga dan untuk otak. Nah, kemudian jadi vitamin A, vitamin D untungnya kita di negara tropis. Vitamin D itu bisa dibentuk dengan pertolongan sinar matahari. Nah, sekarang karena dengan modernisasi ini banyak anak orang yang jarang kena matahari. Ya di rumah AC terus di sana. Ini juga mulai timbul kekurangan vitamin. Jadi yang kemudian ada zat zinc. Zinc itu juga penting untuk pertumbuhan untuk anak-anak itu semua sumbernya dari lauk pauk yang mahal tadi. Nah, jadi zat zinc, lalu yang namanya asam folat semacam vitamin B juga diperlukan oleh ibu yang hamil. Nah, itu juga banyak yang kurang. Jadi sangat selektif, yang kekurangan hanya itu, ada 5-6 macam. Inilah yang menjadi perhatian bagaimana mengantar yang kurang ini pada makanan orang miskin. Jadi banyak vitamin tetapi tidak perlu. Tapi kalau kita lihat di supermarket, banyak produk makanan itu yang kalau dilihat labelnya segala macam vitamin ditambahkan di sana. Nah, itu adalah untuk nilai tambah added value dari produk. Sebenarnya tidak dibutuhkan. Justru yang pertama A. Nah, saya masih penasaran lagi nih, Prof. Kenapa harus minyak goreng? Kenapa nggak beras, nggak susu gitu? Benar, itu bagus. Karena vitamin A hanya bisa dititipkan pada bahan makanan terbatas. Nomor 1 minyak, nomor 2 gula. Nah, di Latin Amerika semua gula itu ditambah vitamin A. Kemudian tepung terigu. Nah, tadi saya katakan tepung terigu yang difortifikasi tahun 2022 itu tidak ditambah vitamin A karena sudah ditambah macam-macam tadi, ada 5. Dan lalu karena pemerintah sudah punya program lain, yaitu yang dinamakan program pemberian kapsul vitamin A pada anak-anak balita. Di puskesmas itu setahun 2 kali anak balita mendapat kapsul gratis 2 tahun. 2 kali setahun. Itu adalah untuk menolong anak-anak itu mempunyai cadangan vitamin A selama 6 bulan. 6 bulan habis, ditambah lagi. Nah, dari situ dia tertolong. Itu program perempuan. Ini tidak cukup, maka ditambah sehari-hari. Kalau dia makin besar, ditambah sehari-hari dari makanan yang ada minyaknya. Baik, Prof, nanti kita akan lanjut kembali nih, terutama kalau kita lihat kan orang Indonesia ini cenderung memang sukanya makan gorengan ya, Prof. Pagi-pagi sarapannya nasi uduk ada minyaknya, gorengannya mesti tempe, tahu. Nggak jauh-jauh dari gorengan. Nanti kita sambung lagi, dan ini semakin menarik saja. Anda boleh berpartisipasi melalui SMS online Pas FM di 0816924924 atau telepon di 6339160. Kami akan segera kembali. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Oke, mitra bisnis. Nah, ini ada Profesor Sukirman yang akan membantu Anda juga, siapa dari tahu. UKI, bukan dari UI. Oh, dari UI. UKI. Oh, iya. Oke, baik, Prof. Ini adalah guru besar UKI dan IPB ya. Oke, mitra bisnis, kita akan sambung lagi bersama Prof. Sukirman, dan Anda yang ingin bertanya silakan, kita masih undang, karena tadi kalau melihat kondisi sekitar kita mungkin suka nggak nyangka ya, Prof, ya, kalau ternyata ini anak tetangga kekurangan vitamin A gitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan menariknya bahwa hanya pada produk atau jenis bahan tertentu yang bisa dititipkan vitamin A ini sendiri. Nah, apakah untuk minyak sendiri nih, Prof, yang sudah ditambah atau difortifikasi dengan vitamin, harganya nggak lebih mahal dari minyak biasa nantinya, Prof? Iya, ini keistimewaan teknologi fortifikasi. Tadi saya katakan bahan makanan itu bisa difortifikasi, ada 6 syarat itu, dan syarat tadi tidak berubah warna, tidak berbuah
tidak berubah. Sudah saya katakan tadi ya, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah konsistensi, dan tidak berubah harga secara signifikan. Jadi kenaikan harga harus sedikit mungkin karena ada tambahan vitamin. Nah, dalam minyak itu ternyata 1 kilonya hanya memerlukan tambahan 50 perak. Dari harga minyak kan berapa? 8.000 sampai 10.000 per kilo. Tambahannya hanya 50. Jadi sangat tidak kentara, tidak membebani produsen dan juga tidak membebani konsumen. Itu keistimewaannya dari fortifikasi. Seharusnya begitu ya, Prof? Iya. Nanti kalau yang keluar dari pabrikan harganya lebih mahal gimana, Prof? Ya nggak laku. Nggak laku ya itu. Jadi percuma. Percuma ditambah. Apalagi kita target grup yang utama, segmen yang terbawah. Segmen miskin. Jadi oleh itu diperhitungkan oleh produsen. Karena dia tidak akan mau kalau mahal menambah itu. Nah, kalau kita bicara dari sisi SNI-nya nih sekarang, Prof. Standar Nasional Indonesia yang sudah dikeluarkan pemerintah tahun 2012 yang menjamin bahwa semua industri minyak goreng akan mematuhi dan menambahkan vitamin A dalam minyaknya. Seperti apa implementasinya hingga sudah 1 tahun berjalan ini, Prof? Semuanya sudah melakukan itu belum? Belum. Ini karena itu tahapnya masih tahap sukarela. Tapi SNA sudah, jadi semua industri sudah dikasih tahu bahwa nantinya akan diwajibkan, tapi sekarang masih sukarela. Hanya beberapa yang sudah menerapkan, itu bisa dilihat di supermarket, ada produk-produk minyak yang sudah ada tambahnya, ditambah vitamin A, mengandung vitamin A, itu sudah ada, tapi belum semua. Nah, artinya kan kalau mematuhi SNI selain minyak, karena vitamin A ada kandungan vitamin A, ada kandungan macam-macam yang lain syaratnya. Salah satunya adalah vitamin A. Nah, ini karena kalau belum semua, artinya hanya kelompok orang-orang tertentu yang dapat. Nah, ini target grup seperti yang di desa, orang miskin, belum tidak akan terjangkau. Karena itu Menteri Kesehatan beberapa bulan yang lalu menulis surat kepada Menteri Perindustrian meminta supaya SNI ini diwajibkan. Artinya semua produsen harus menambah dengan vitamin A. Tujuannya supaya merata, semua merasakan, baik di desa, di kota, orang miskin, orang kaya. Jadi yang awalnya tadi sukarela diharapkan nanti menjadi suatu wajiban. Ya. Wah, ini harus aware nih, Prof. Ya, para ini perindustrian sudah pernah bertemu dengan para CEO semua pabrik ini untuk diberitahu soal ini. Ya, dan sekarang tahapnya adalah tahap persiapan. Dan kami KFI bersama dengan pemerintah perindustrian membantu pelatihan staf-staf mereka mengenai bagaimana fortifikasi ini dan segala macam itu masih berjalan sampai sekarang. Baik. Nah, percakapan ini bagian dari itu, bagian dari persiapan SNI wajib. Nah, Prof Sukirman, kalau kita lihat di market ini kan banyak sekali produk minyak goreng nih, Prof. Dan minyak goreng kan gak hanya dari satu bahan aja, ada yang katanya dari biji matahari, ada yang minyak goreng dari kelapa, ada minyak goreng dari sawit sendiri. Itu gimana, Prof? Ya, yang difortifikasi oleh wajib yang menjadi perhatian pemerintah adalah minyak goreng yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. 70% rakyat kita menggunakan minyak sawit. Itu yang ada di sana. Dan minyak kan ada juga minyak yang di dalam kemasan, botol, branded, curah, dan ada yang curah. Nah, target utama fortifikasi wajib ini adalah yang curah. Karena golongan segmen bawah sebagian besar menggunakan minyak curah. Nah, kelemahan dari minyak curah ini adalah selain terbuka yang mengancam kestabilan vitamin A, tapi juga tidak bisa dijamin kemurnian dan juga tidak bebas dari semacam pemalsuan. Karena itu pemerintah sudah gandengan dengan ini sudah mempunyai kebijakan, nantinya tidak ada lagi minyak curah. Semua minyak harus dikemas. Tahun 2015 semua harus dikemas. Oh, oke. Wah, ini menarik sekali. Nanti kita sambung kembali, Prof, ya. Kita mesti break sejenak dan mitra bisnis Anda harus mulai berpikir-pikir nih mau yang seperti apa gitu ya. Dan tadi dikatakan hanya tujuannya ditujukan untuk minyak goreng dari berbahan kelapa sawit. Nah, bagaimana dengan minyak goreng jagung, biji matahari dan yang lainnya, bisa ditumpangi juga nggak sama si vitamin A ini? Kita akan kembali sesaat lagi.
Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Oke, mitra bisnis, kita sambung kembali bersama Prof. Sukirman, Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI. Nah, kalau Anda pengen tahu seperti apa juga yayasan ini, Anda boleh klik websitenya di www.kfindonesia.org ya. Oh, disambung ya, kita ulang sekali lagi. Websitenya adalah www.kfindonesia gitu. Jadi nyambung ya, kfindonesia.org. Oke, kita sambung lagi bersama Prof. Sukirman pagi ini dan masih juga bicara mengenai fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wacana bersama ya, mitra bisnis ya. Tadi saya sudah tanya, kenapa nih minyak goreng yang jenis apa yang ditujukan yang kelapa sawit. Nah, bagaimana dengan minyak goreng yang berbahan baku lainnya nih Prof, dari jagung, dari biji matahari, kemudian dari kelapa biasa gitu. Gimana Prof? Jadi minyak itu bisa dibuat, yang terkenal dulu adalah dari minyak kelapa. Kemudian barusan belakangan itu teknologi itu sawit. Tapi di samping itu juga memang betul ada minyak jagung, ada minyak kacang tanah, minyak kedelai, segala macam minyak matahari. Kelompok minyak-minyak yang belakangan ini, matahari, jagung, kacang, itu adalah tergolong minyak yang paling baik. Dilihat dari kualitas lemaknya. Minyak kan sumber lemak. Lemak di badan ada dua, ada lemak yang baik, ada lemak yang tidak baik. Dan yang mengandung lemak baik itu umumnya tadi itu jagung, dan itu semua minyak mahal. Nah, ya, secara harga ya. Ya, harganya. Nah, yang terbanyak 70% ternyata sekarang ini menggunakan minyak sawit. Karena ini relatif murah harganya di masyarakat semua. Dan itu mengapa pemerintah ke minyak sawit, tidak ke kelapa. Ternyata kita sudah studi ternyata banyak minyak kelapa itu di Indonesia Timur tinggal sedikit yang dipakai untuk minyak. Banyakan juga diproduksi untuk kosmetik sudah. Jadi karena itu yang difokuskan adalah pada minyak kelapa sawit. Oke. Baik, nah kemudian selain vitamin A, zat apa lagi nih Prof yang mengandung juga vitamin A dan dapat dimasukkan ke dalam minyak goreng? Tadi yaitu vitamin D dan vitamin E. Sebenarnya di negara-negara Eropa itu ditambah vitamin D dan ditambah vitamin E. Tapi di Indonesia dianggap tidak perlu karena vitamin D belum menjadi masalah. Itu masalah. Jadi belum menjadi masalah. Nggak tahu nantinya jadi masalah. Jadi pedomannya kita menambahkan itu ada masalah enggak di masyarakat. Vitamin D belum menjadi masalah. Yang menjadi masalah berat adalah vitamin A. Itu karena itu hanya vitamin A. Nah, apa sih Prof sumbangsi sendiri supaya masyarakat bisa lebih aware? Kan tadi dikatakan karena ini nanti tidak pada kemasan, curah. Nah, gimana tuh nanti cara bedainnya kalau ini sudah difortifikasi gitu dengan vitamin A? Betul, kalau di kemasan kelihatan ada labelnya, ini mengandung vitamin A. Yang curah ini memang terpaksa melalui edukasi seperti ini dan melalui promosi dari mereka bahwa, tapi penting masyarakat harus tahu bahwa vitamin A itu adalah nilai tambah untuk kesehatan. Sehingga dia tahu bahwa kalau minyak ada vitamin A lebih sehat daripada yang tidak itu. Nah, itu edukasi itu yang masih diperlukan. Tapi nanti tidak perlu lagi kalau sudah wajib. Kalau sudah wajib semua minyak ditambah vitamin A, enggak ada pilihan lagi. Semua sudah. Bahkan semua akan menjadi kemasan. Enggak ada lagi curah. Itu rencananya begitu. Ya. Nah, ini kan nantinya akan SNI sendiri akan diwajibkan nih oleh pemerintah untuk para pengusaha minyak sendiri. Ada sanksi-sanksinya nggak nanti ke depan Prof kalau tidak melakukan fortifikasi ini sendiri? Ya, seperti SNI lainnya, komoditi lainnya pasti ada sanksinya. Jadi kan ada syarat minyak yang berkualitas baik harus mengandung A, B, C, D termasuk vitamin A. Kalau melanggar ini ya akan ditindak, ada sanksi hukumnya. Itu SNI ini. Itu kewajiban, karena itu pada vertikal ada pengawasan, ada monitoring mutu yang dilakukan oleh perindustrian dan BP POM secara rutin. Nah, nanti kan tadi Prof juga sudah sampaikan bahwa ini sih dimungkinkan nanti tujuannya memang untuk membantu rakyat miskin tadi ya Prof, ibu-ibu hamil yang miskin, anak-anak kecil miskin. Bagaimana dengan yang
kelas sosialnya juga sudah menengah ke atas. Apakah lantas mereka juga tidak diperlukan untuk mengkonsumsi minyak goreng dengan mengandung vitamin A nih Prof? Nanti iri loh, yang diperhatiin yang bawa terus. Minyak kan tidak bisa diproduksi, ini minyak hanya untuk orang miskin. Namanya minyak ya dimakan semua orang. Baik yang kaya, miskin, di mana saja di kota. Itu estimanya minyak dimakan semua orang. Tetapi yang mendapat benefit dari vitamin A terutama adalah mereka yang kekurangan. Nggak apa-apa, dia jadi orang golongan menengah atas akan dapat. Dan itu istimewanya fortifikasi terutama wajib. Semua yang memakan itu seperti terigu, udah nggak pilih-pilih lagi, semua orang makan terigu. Jadi mesti dapat. Makan roti, makan terigu juga ya Prof. Sayangnya masih banyak impor katanya Prof kalau tepung terigu ya. Harganya juga makin mahal nih. Oke, nanti kita akan sambung lagi bersama Prof. Sukirman. Beliau adalah Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI. Nah, bagi Anda mitra bisnis yang ingin mengetahui seperti apa kegiatan dari KFI ini, silakan juga sambil klik websitenya di www.kfindonesia.org. Jadi nyambung ya, kfindonesia.org. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Baik mitra bisnis, ini segmen terakhir. Saya Dona Oriza berbincang bersama Prof. Sukirman, Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau KFI. Dan Anda juga boleh bertanya melalui SMS kami di 0816924 924. Nah Prof, menariknya begini, kalau bicara vitamin A ya Prof, katanya vitamin A itu sifat kimianya mudah rusak kalau kena panas dan sinar matahari. Nah, apakah setelah dimasukkan ke dalam minyak goreng nggak rusak nanti waktu digoreng-goreng ini Prof? Ya betul, jadi itu sangat betul sekali, bahkan tidak hanya panas matahari tetapi juga sinar itu memang merusak. Tetapi karena itu diperlukan kemasan yang tahan sitral ultraviolet tidak yang masuk. Kedap udara juga ya, Prof. Nah, sekarang masalahnya di yang dicurah ini. Nah, itu nah dulu dikhawatirkan ini akan rusak, tetapi lalu diadakan penelitian. Bagaimana kalau dari pabrik sampai ke konsumen? Ini dilakukan lama penelitian. Jadi diikuti dari produsen sampai pengecer, sampai ke warung, sampai ke rumah. Itu ternyata masih, kalau penggorengnya hanya 2-3 kali, itu masih 50% lebih vitaminnya tinggal. Rusaknya sekitar 40%. Nah, memang makin sering dipakai makin hilang. Nah, karena itu tidak dianjurkan menggoreng berkali-kali. Tidak hanya karena vitamin A, minyak yang dipakai menggoreng berkali-kali sudah tidak sehat lagi. Warnanya sampai hitam gitu ya, Prof? Hitam. Aduh. Udah mengerikan itu. Sudah boleh lagi. Jadi, nah ternyata juga transportasi minyak sampai itu, menurut penelitian sampai itu, ternyata tidak lama. Jadi tidak ada keluarga yang menahan minyak sampai berbulan-bulan, karena terutama orang miskin itu kalau beli minyak sekali goreng habis beli lagi. Nah, dari warung itu ternyata tiap berapa minggu, sebulan berapa bulan sudah ganti minyaknya. Jadi turnovernya cepat. Nah, karena itu tidak dikhawatirkan akan kerusakan vitamin A terlalu berat. Kecuali kalau mereka goreng terlalu sering ya dipakai, itu yang berat. Wah, ini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sandra juga ya, berapa kali minyak goreng dipakai? Ya 2-3 kali lah ya. Sehat, jangan sampai 4-5 kali sampai hitam, apalagi ngeri banget Bu Sandra ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Prof. Apakah fortifikasi itu ada kaitannya dengan program gizi yang lainnya Prof? Iya betul, jadi pemerintah punya program. Jadi kan masalah gizi kita itu tidak hanya kekurangan vitamin A. Yang terbanyak itu kekurangan energi, protein juga, selain kurang vitamin dan besi. Dan dalam wujud yang sekarang memprihatinkan, banyaknya anak yang pendek. Tadi Mbak sudah sebut stunted. Ada kurang lebih 7 juta anak balita kita itu pendek menurut umurnya, tidak sesuai dengan umurnya. Dan ini merugikan generasi yang akan datang. Padahal kalau di teman-temannya buat olok-olokan tuh kuntet gitu ya, itu selain taunya kurang vitamin A ini ya, Prof. Tidak hanya vitamin A, segala macam vitamin dan mineral. Nah, jadi maka itu pemerintah sekarang dan global dipimpin oleh Sekjen PBB ada gerakan dinamakan gerakan peningkatan perbaikan gizi untuk mencegah kependekan. Nah, di Indonesia sudah diumumkan oleh Menko Kesra, namanya gerakan peningkatan perbaikan gizi untuk melindungi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah hari pertama kehamilan sampai lahir, sampai anak
2 tahun. Itu total 1.000 hari. Nah, mengapa 1.000 hari ini ternyata para ahli menentukan masa depan manusia. Menentukan masa depan. Kalau 1.000 hari ini baik kesehatannya, baik ibu hamilnya, janin yang dikandung sampai lahir sampai 2 tahun, gizinya baik, kesehatannya baik, segalanya baik. Wah, itu hebat bangsa itu. Nah, kita masih ada masalah itu. Dan kita adalah negara kelima terjelek, banyaknya negara keenam, bukan keenam. Ya, negara yang terjelek banyaknya anak pendek. Nomor 1 yang paling jelek adalah India, nomor 2 Cina, nomor 3 Nigeria, nomor 4 Pakistan, ya nomor 5 Indonesia. Wah. 36% kurang lebih yang pendek, dalam angka kira-kira 7 juta. Wah. Nah, ini pemerintah sudah bertekad generasi yang akan datang lagi tidak boleh pendekan. Di Malaysia hanya 10%. Ya. Di Thailand bisa. Pantesan Korea udah tinggi-tinggi sekarang ya. Padahal dulu sebenarnya pendek-pendek ya, Jepang, Korea. Dulu pendek. Sekarang tinggi-tinggi ya, Pak. Semua itu. Nah, itu yang perbaikan gizi itu ke sana. Ini menjadi target pemerintah. Nah, kekurangan vitaminnya adalah salah satu penyebab dari kependekan itu waktu hamil dikandung dan ibu. waktu anak-anak itu. Karena jadi vitamin A ini ada kaitannya dengan program 1.000 hari. Wah. Pertama. Baik, ini nampaknya ada seorang pengusaha yang ingin menanyakan nih, Prof. Ya. Apa saja yang harus disiapkan oleh industri terhadap SNI minyak goreng ini, Prof? Dari Pak Arief di Jakarta Pusat. Ya, pertama semua staf dan pimpinan saya menyadari bagaimana pentingnya vitamin A ini untuk kesehatan masyarakat. Jadi harus ada niat industri untuk juga menolong masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan kesehatannya dengan mau mengikuti fortifikasi. Apa yang disiapkan? Nomor 1, pemahaman apa fortifikasi itu, kemudian melatih stafnya untuk itu. Untuk itu bisa kami adalah yayasan non-profit dan independen yang membantu industri dan pemerintah dalam soal ini. Bisa menghubungi kami di KFI melalui web tadi, dengan bisa dihubungi, di situ dapat informasi yang jelas. Kita punya newsletter, punya web, dari web itu bisa dibaca apa yang harus disiapkan. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, Prof. Untuk mendapatkan vitamin A sehari-hari, didapat dari mana saja makanan itu, Prof? Ya, sehari-hari yang terkenal diajarkan dari SD adalah sayuran dan buah-buahan. Ya. Nah, sayangnya ilmu pengetahuan terbaru mengatakan bahwa sayur buah-buahan ini tidak, yang diserap oleh badan relatif kecil. Jadi sumber vitamin A yang terbaik masih adalah makanan hewani. Jadi dari daging, hati, telur. Nah, ini yang menjadi mahal. Tapi tetap sayur buah-buahan harus ada sehari-hari. Minimal harus ada itu. Sayur hijau, buah-buahan berwarna, dan lauk pauk dari hewan. Baik, Prof, terima kasih sekali sudah hadir di Pas FM pagi ini. Mudah-mudahan informasi kita mengenai fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A ini segera terlaksana, karena sudah diwajibkan juga nantinya semua kalau bisa sudah mengandung vitamin A ya, Prof ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, baik, dan mitra bisnis jangan lupa silakan Anda membuka websitenya di www.kfindonesia.org. www.kfindonesia.org. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat dan bisa saling mengingatkan ya, terutama untuk Anda para pengusaha yang bergerak pada bidang minyak goreng ini. Saya Dona Oriza, sukses untuk Anda. Baru saja kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama KFI, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.